않고 내 말은 듣지 않고 왜 이렇게 다른 여자에게 날 보내려 하니 어떻게 이러니 pusing karena umur sudah aman saja mau ngapain mau repot jangan sampai tua turun dari Freeport honeymoon di Inggris di Paris di Jerman so pasti kodeng sabaran jalan aman kau tolong bilang cinta kah tidak oh cinta kah tidak jangan sampai dukun bertindak. Kak Alica kenapa sih sekarang jarang konten, tapi malah fokus jualan? Jujur aku agak agak capek sih ngejawab pertanyaannya. Karena aku udah jelasin di saluran. Yang pertama, aku bulan depan udah mau lahiran. Jadi sama dokter, aku tuh disuruh stop konten sebenarnya, udah disuruh stop. Cuman aku kadang masih berusaha nyicil-nyicil konten, dikit-dikit. Di punggung aku tuh udah yang kayak remuk banget. Dan juga aku jualan pun itu bukan karena aku tuh berpindah profesi jadi penjual, tapi karena aku ngidam. Biasa orang kan ngidam makanan, jalan-jalan, barang. Aku enggak, aku ngidamnya jualan. Dan jualan pun aku nggak ambil untung loh. Aku tuh jualan ya karena pengen aja gitu, karena ngidam. Aku tunjukin jualanku. Ini baju jualan aku. Ini tuh baju import. Masih baru ya, baru, ini bukan thrift, bukan baju second, pokoknya ini masih baru import. Lihat ini kemeja lucu banget, aku ada 9 stoknya. Ini kembaran sama aku jual berapa nih baju import masih baru ini? 28.000 guys, 28.000. Kalian mau cari dengan harga segitu di mana gitu? Baju import masih baru harga 28.000. Ini kemejanya juga bagus banget. Ini belum ku setrika aja. Kemarin aku tepuk lihat masih baru, ada tagnya, ada kancingnya juga. Aku jual 28.000 ini. Menurut kalian dapat untung nggak? Enggak, aku tuh gabut, jualannya tuh gabut karena aku ngidam. Kalau misalnya aku jual di toko nggak mungkin harga segitu. Aku jualannya ke reverse doang gitu. Jadi ini pun kayaknya udah ludes ya. Kemarin aku soalnya udah promosiin di mana? Ini nyari masalah sama aku. Kamu tahu nggak siapa aku? Tahu. Lu itu cuma penjual mie rendahan yang modal tampang doang. Rasain pukulan gua. Nyeh. Wadidaw, muka ganteng gue. Berisik lo preman jelek. Nafsu makan gue jadi hilang gara-gara liat muka lo. Lu siapa? Jangan mencampuri urusan cinta segitiga kami ya. Hah? Cinta segitiga? Emangnya abang ganteng ini mau sama pacar lo? Hah? Junita bilang kalau cintanya diterima sama penjual mie. Boneka itu buktinya. Oh, jadi cewek lo yang kemarin ngasih boneka itu, yang mukanya kayak centong sayur itu. Ih. Jangan menghina babi Julita ya. Lu siapa sih? Berani banget ngelawan gue. Gue Alica, yang megang wilayah ini. Harusnya lo gak asing sama nama gue kan? Alica, cewek gila yang suka berantem itu. Ampun Neng, gue pergi deh. Abang nih gak apa-apa? Ada yang luka gak? Aku baik-baik aja, makasih udah bantu. Tapi aku gak perlu perlindungan dari kamu. Hah? Jangan keras kepala gitu. Kalau aku gak lindungi kamu, wajah ganteng kamu tuh udah bonyok. Bukan urusan kamu, tapi makasih. Ini uang minyak. Aku pergi dulu ya. Dan memastikan gak ada preman yang ganggu kamu lagi. Yo Rev, ngapain kamu di sini sendirian? Kamu kelihatan tenang banget, nggak kayak yang lain.
tenang bukan berarti nggak waspada. Aku hanya sedikit takut. Hah? Takut? Menarik. Seorang Rev akhirnya menunjukkan rasa takutnya. Aku nggak takut sama iblis itu. Aku cuma takut salah memilih orang. Terkadang, orang yang paling nggak mencurigakan bisa jadi sangat berbahaya. Evan benar. Tapi apa iya Alicia adalah iblisnya? Aku udah lama pacaran sama dia. Guys, lihat. Aku nemuin buku tua di loteng. Kayaknya buku itu bisa ngasih kita petunjuk soal iblis. Bisa jadi itu jebakan. Buka aja, biar kita tahu apa isi dalam buku itu. Buku ini bilang, iblis tidak bisa menyembunyikan diri di cermin suci. Kita punya cermin aneh di kamar mandi. Jangan-jangan itu adalah cermin suci. Ayo kita ke kamar mandi sekarang juga. Hah? Giliranmu, Alicia. Hah? Kalian semua lihat nggak refleksinya? Tadi sekilas aku lihat sosok iblis. Aku juga lihat, tapi bisa jadi itu cuma efek cahaya kan? Sayang, kamu percaya sama aku kan? Aku nggak mungkin iblisnya. Aku percaya kamu sayang. Aku udah kenal kamu dari dulu. Aku jadi curiga sama kalian berdua. Cukup, jangan saling tuduh. Iblis sedang mempermainkan kita. Jangan lengah dan tetap waspada. Ruangan apa ini? Kenapa ada ruangan aneh di balik cermin? Aku harus selidiki. Ini udah jam 10 pagi. Kenapa Alicia belum datang juga? Harusnya jam 8 dia udah masuk kantor. Tuan, kabarnya Nona Alicia dipecat oleh ayah Anda dan di blacklist dari semua perusahaan. Apa? Kenapa ayahku ngelakuin itu? Emang Alicia salah apa? Ayah Anda bilang Nona Alicia punya anak tanpa suami. Itu bisa jadi aib perusahaan. Tapi Alicia kan sudah menikah, suaminya meninggal. Salahnya di mana? Saya juga kurang tahu, Tuan. Mungkin Anda bisa bicara langsung dengan ayah Anda di ruangannya. Oke, kalau gitu, aku bakal minta penjelasan ke Papa sekarang. Pa, kenapa Papa pecat Alicia? Dia bahkan belum mulai kerja di kantorku. Kamu bentar lagi nikah. Ayah cuma nggak mau ada pengganggu dalam hubunganmu dengan Clara. Apa maksud Papa? Alicia cuma sekretaris biasa. Aku nerima dia karena pengalaman kerjanya. Gak ada yang tahu masa depan, Rev. Reputasi Alicia itu nggak bagus. Dia seorang wanita penggoda. Cukup, Pak. Walaupun aku nggak kenal sama Alicia, tapi aku percaya dia bukan wanita penggoda. Lihat, kamu bahkan udah belain dia sekarang. Dia udah bawa pengaruh buruk buat kamu. Tingkah Papa mencurigakan. Apa ada yang Papa sembunyiin dari aku? Aku harus cari tahu sendiri. Rev udah punya kehidupan baru. Aku gak boleh gangguin mereka. Ibu kenapa? Kenapa ibu nangis? Maafin ibu ya, Nak. Ibu gagal dapat kerjaan. Jadi ibu belum bisa bayar uang wisata kamu. Ibu jangan sedih ya. Mungkin belum rezeki ibu kerja di sana. Kamu ini pengertian banget ya sama ibu. Ibu beruntung punya kamu. Revin juga beruntung punya ibu yang sayang banget sama Revin. Jadi ini rumah Alicia. Kenapa aku peduli banget sama dia? Tahu ah. Siapa yang bertamu malam-malam? Rev. Hah? Ayah? Ayah masih hidup? Ayah? Maksud kamu, aku ini ayah kamu? Guys, aku mau ngomong sesuatu. Ini tentang Evan. Dia belum mati. Rev bener. Semalam dia gangguin aku. Pas aku lagi jalan sendirian. Untung aja ada Rev.
Aku sih udah tahu dari awal kalau dia emang gak mati. Jadi semua cuma sandiwara yang dia bikin. Tujuannya apa? Aku jadi makin takut. Soalnya akhir-akhir ini dia sering neror aku. Tujuannya? Tentu aja adu domba kita semua. Dia iri sama kita. Itu salah dia sendiri karena selalu gangguin kita. Virgo, sejak kapan kamu tahu kalau Evan belum mati? Dari awal, pas polisi bilang jasad Evan udah dikremasi, tapi nggak ada catatan resmi. Apa itu artinya, Virgo? Artinya, nggak pernah ada jasad yang dikremasi dari awal. Semuanya palsu. Evan gak mungkin ngelakuin ini sendiri. Pasti dia dibantu seseorang. Dengan status keluarga Evan, gak susah buat nyuap polisi dan guru. Lalu tujuannya? Apa benar kalau dia cuma mau adu domba? Aku juga gak tahu. Mungkin dia punya alasan yang lebih dalam. Tapi kita lihat sendiri, Evan berdarah dan gak bernyawa di lab. Bisa aja, itu cuma trik buat mengelabui kita semua. Guys, aku balik duluan ya. Ada urusan mendadak. Evan, aku udah datang sendiri. Kamu mau ngomong apa sama aku? Selamat datang Virgo. Aku mau kasih tahu kamu sebuah rahasia. Rahasia apa? Aku emang belum mati. Tapi ada orang yang bener-bener mau bunuh aku hari itu. Kamu serius? Siapa orangnya? Dia adalah